pagi jemaat Tuhan yang terkasih seklasis Jakarta Kalimantan dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada. Di pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan untuk bangun di pagi hari ini, dan kita akan datang ke hadirat Tuhan untuk memulai segala aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang kami beristirahat malam tadi. Juga hari ini Tuhan, nafas kehidupan masih Engkau berikan di hari yang baru, dan kami rindu mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi pegangan kami di hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian kepada kami anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Lukas pasal 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Sampai di sini satu ayat pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau saya boleh jujur, ini adalah salah satu perintah Tuhan Yesus yang paling sulit untuk dijalankan. Mengasihi musuh. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh? Ya, ajaran-ajaran yang sering kita terima yang lebih umum adalah kalau orang berbuat jahat, janganlah kita membalas. Mari kita belajar menahan diri. Jangan melakukan yang jahat juga, karena itu akan membuat kita sama dengan orang yang menjahati kita. Sampai di sini mungkin masih sangat bisa diterima bahwa supaya kita menjadi orang yang dikatakan baik, jangan membalas kejahatan. Ya. Tetapi perintah mengasihi musuh adalah level yang berbeda. Jauh di atas sekedar tindakan yang harus kita sabar, harus kita tidak membalas gitu ya. Jadi kata-kata ini mengatakan bahwa tidak cukup tindakan sabar, tidak membalas, tetapi harus mengasihi. Harus mengasihi. Bukan sekedar jangan membalas, tetapi lakukan kebaikan, lakukan kebalikan dari apa yang orang berikan kepada kita. Jahat yang diberi, baik yang kita balas. Ya, jadi membalas kejahatan dengan kebaikan itulah bentuk dari mengasihi musuh. Kenapa demikian? Menurut saya paling tidak ada 3 alasan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kenapa kita harus mengasihi musuh? Karena orang-orang yang berlaku jahat terhadap sesamanya, orang-orang yang suka memfitnah, menggosip gitu ya, menjatuhkan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin orang-orang seperti itulah yang paling membutuhkan kasih. Karena saya percaya kalau orang mengenal kasih, kalau orang punya kasih, dia tidak akan sempat berlaku jahat kepada orang lain, memusuhi orang lain. Ya, jadi perbuatan baik yang merupakan balasan dari perbuatan jahat itu adalah yang akan membuat orang tersebut bisa melihat dari kita kasih masih ada dalam dunia. Kasih masih ada dan nyata. Karena apa? Karena istilah musuh ya, tentu saja orang yang berbuat jahat. Dan kita bukan hanya diam tidak membalas, tetapi kita membalas dengan kebaikan. Itu mungkin hal yang pertama. Mereka butuh kasih. Mereka yang paling butuh kasih. Yang kedua adalah ukurannya dalam urusan iman ini bukan seberapa kejam dan seberapa jahatnya musuh, tetapi seberapa mampu kita mempunyai hati yang mengampuni dan tidak mendendam. Seberapa mampu kita punya karakter Kristus. Tuhan Yesus adalah teladan kita dalam hal ini. Dia memerintahkan bukan hanya sekedar perintah, tapi dia lebih dahulu melakukannya saat dia di atas kayu salib.
berdoa untuk orang-orang yang menganiaya dan membunuhnya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, tidak ada hubungannya perbuatan orang kepada kita dengan perbuatan kita kepadanya. Artinya kita mengasihi orang lain bukan karena dia mengasihi kita, tetapi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Maka tidak ada sangkut pautnya. Orang baik, kita baik. Orang jahat, kita tetap baik. Karena kita sudah lebih dahulu menerima kebaikan itu dari Tuhan. Lebih dahulu Tuhan mengasihi kita. Lebih dahulu Tuhan mencintai kita. Maka sebenarnya karakter kita lah yang sedang diuji, kemurnian iman kita lah yang sedang diuji melalui perbuatan orang lain yang mungkin kita anggap itu adalah perbuatan jahat. Dan alasan yang ketiga adalah kenapa kita harus mengasihi musuh, supaya kita memutus lingkaran setan itu. Kalau terus-menerus orang berbuat jahat kita membalas lagi, dia jahat lagi kita balas lagi, sama saja semuanya ya. Kita biarlah lingkaran setan itu berhenti pada kita. Kita yang stop, jangan biarkan terus-menerus terjadi. Itu 3 alasan. Tetapi satu hal yang penting bahwa mengasihi musuh tidak bisa kita lakukan jika kita terus membawa sifat manusiawi. Karena manusia akan terus jatuh ke dalam dosa. Manusia akan cenderung membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka perlu kekuatan ilahi, yaitu kekuatan dari Tuhan sendiri melalui Roh Kudus yang menolong kita melakukannya. Biarlah kekuatan ilahi, biarlah Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk mengasihi musuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Di pagi ini kami boleh menerima firman-Mu yang mengingatkan kami mengasihi musuh. Kami mengakui Tuhan, mengasihi musuh atau membalas kejahatan dengan kebaikan adalah satu tantangan iman bagi kami. Kami mengakui kami tidak mampu kalau bukan Tuhan sendiri yang memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kami. Tolong kami Tuhan melakukan firman-Mu ini. Tuhan, hari ini pun kami bersehati berdoa bagi Runggun Pontianak. Tuhanlah yang memberkati senantiasa, terkhusus kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani pendeta kami, Pendeta Melda Brutarigan. Berkatilah Tuhan pendeta dan keluarga, Naras juga anak-anak. Berkati, tetap berikan kesehatan, terus berikan hikmat-Mu di dalam pelayanannya. Demikian juga hamba-hamba Tuhan, Pertua Diaken Nora dan Naras, juga setiap pengurus kategorial, tim multimedia, dan tim yang menyiarkan segala ibadah secara online saat ini, juga jemaat GBKP Pontianak. Mari Tuhan sertai kehidupan satu persatu anak-anak-Mu ini, biar mereka Tuhan boleh semakin dikuatkan dalam iman sekalipun dalam pandemi ini. Terima kasih ya Bapa di surga, kami siap memulai hari ini. Kami mintakan tetap penyertaan Tuhan terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan itu berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.